Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita sekali kita kembali berjumpa secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pada hari ini Tuhan kembali boleh mempertemukan kami dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan biarlah sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Bapa di surga berbicaralah bagi kami. Kami buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Kami undang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kami. Kami diberi kemampuan, kami ditolong untuk dapat mengerti dan memahami segala rencana-Mu Bapa. Karena itu mari Tuhan berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat banyak persoalan, banyak masalah yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa setiap persoalan masalah yang kita alami, kita hadapi, tidak membuat kita untuk jauh daripada Tuhan, tetapi justru semakin banyak persoalan, kita akan lebih semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Karena itu mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang 10. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Saudara yang dikasihi, dari firman Tuhan ini saya berikan temanya adalah mengenal Yesus, mengenal salibnya. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Siapa Dia? Mengenal Yesus. Dia adalah yang dimaksud adalah Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, mengenal Yesus bukan berarti bertemu Yesus secara fisik dengan pribadi Yesus. Sebab sekarang Yesus bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk roh, yaitu Roh Kudus. Kita juga bisa mengenal Yesus dari firman-Nya. Hari ini saudara dan saya mengenal Yesus, yaitu melalui firman-Nya. Karena firman-Nya adalah Yesus itu sendiri. Yaitu dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bahkan pun di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kita garis bawahi di sini adalah firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan orang percaya, seringkali kita hanya ingin apa? Kuasanya. Kita hanya ingin kuasa kebangkitannya. Paulus katakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita, seringkali kita hanya ingin kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus, kita terkadang tidak mau mengenal siapa Yesus. Kita hanya inginkan kuasa kebangkitannya. Kita hanya mau
Kita hanya mau keajaibannya. Terkadang kita hanya mau mujizatnya, berkatnya dan kemenangannya. Tetapi kita tidak mau penderitaan dan kematiannya. Namun satu hal yang perlu kita sadar dan perlu kita ingat bahwa tidak mungkin ada kebangkitan tanpa penderitaan dan kematian. Artinya apa? Artinya kita tidak mungkin bisa dapat melihat mujizat. Kita tidak mungkin dapat melihat keajaiban Tuhan terjadi, atau kita tidak mungkin dapat melihat kemenangan itu terjadi tanpa ada persoalan dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada mujizat berarti ada masalah. Kalau ada berkat berarti ada kekurangan. Kalau ada kemenangan berarti ada penderitaan, ada kesulitan yang harus kita alami. Sehingga saya katakan tidak mungkin ada kebangkitan tanpa penderitaan dan kematian. Apa artinya? Artinya persekutuan dalam penderitaan Yesus. Apakah hal ini berarti kita harus menerima penderitaan dan kematian yang sama seperti yang dialami Yesus? Ini menjadi satu pertanyaan. Apakah kita, saya ulangin, apakah hal ini berarti kita harus menerima penderitaan dan kematian yang sama seperti yang dialami Yesus? Yang kedua, apakah kita harus pergi ke Taman Getsemani, berdoa semalaman di sana, kemudian turun ke Yerusalem, lalu kita diludahi, diolok-olok, dihina, ditelanjangin, dan kemudian disalibkan di Golgota? Ini menjadi satu pertanyaan bagi saudara dan saya. Apakah kita harus mengalami Getsemani dan Golgota barulah kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Ada 4 hal kalau Anda mau terus bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Hal yang pertama, yaitu harus selalu mengikat salib Kristus. Yang pertama adalah harus selalu mengikat salib Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 3. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat salib Kristus. Jangan lupa salib Kristus. Kalau kita ingat salib Kristus, berarti kita mau duduk sehidangan, makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan. Ingat salib Kristus berarti kita mau merayakan perjamuan kudus. Merayakan perjamuan kudus berarti siap untuk makan dan minum perjamuan Tuhan. Mengingatkan kita akan salib Kristus dalam pencobaan. Ingat salib Kristus supaya kita kuat.
Jadi ketika saudara dan saya kita menerima tubuh dan darah Kristus, maka saudara dan saya akan diberi kemampuan, diberikan kekuatan untuk kita memikul salib sama seperti Kristus. Karena itu dikatakan haruslah selalu mengikat akan salib Kristus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat salib Kristus, maka kita tidak akan putus asa. Karena di dalam salib Kristus kita menerima kekuatan. Di dalam salib Kristus kita menerima pemulihan. Di dalam salib Kristus kita menerima kemenangan. Karena itu ketika saudara dan saya kita ingat salib Kristus, kita kuat dan tidak akan putus asa. Amin. Ketika kita ingat salib Kristus, pengorbanan Kristus, maka kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh kemampuan, dan kita tidak akan putus asa untuk menghadapi setiap persoalan masalah yang akan kita alami dan hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang kedua, hal yang kedua, harus praktekan penyangkalan diri. Yang kedua adalah menyangkal diri setiap hari dalam banyak hal. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam Matius, Injil Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Hal yang kedua harus perlu praktekan penyangkalan diri. Menyangkal diri dalam banyak hal. Menyangkal diri dalam hidup kita. Sebab hidup kita dibentuk dalam segala hal. Seperti karakter kita, cara hidup kita, cara berpakaian kita, cara berbicara kita, dan lain-lain sebagainya. Tuhan tuntut supaya kita serupa dengan Kristus. Karena orang-orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga, karena Bapa di surga adalah Bapa yang sempurna. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapa di surga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu supaya kita sempurna seperti Kristus, harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri banyak sekali dalam hidup kita. Seperti karakter, cara hidup, pola hidup. Bahkan pun cara berpakaian kita. Cara berbicara kita, perkataan kita, dan lain sebagainya. Ini tentunya harus sama seperti Kristus.
Sehingga Kristus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Sehingga tadi dikatakan oleh Paulus bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal karakter Yesus, sikap hidup Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita lihat banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak masalah yang mengelilingi kita, bahkan pun dunia. Saya percaya bahwa di dalam semua kejadian yang terjadi di sekeliling kita ada rencana Tuhan yang terbaik. Supaya apa? Kita menyangkal diri kita dan memikul salib. Supaya kita menyangkal diri kita dan memikul salib dan mengikut Yesus, mengiring Yesus. Jangan cuma kita hanya menyanyi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Tetapi sikap hidup, karakter kita tidak sama seperti Kristus. Itu akan sia-sia. Itu akan percuma. Yang ketiga, setia beribadah. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Yang ketiga adalah supaya kita mengenal Yesus dan mengenal salibnya, jangan menjauhkan dirimu dari setiap pertemuan ibadah. Berarti setia beribadah. Setia beribadah berarti dalam kehidupan saudara dan saya harus selalu disertai dengan beribadah. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Dalam ibadah kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dan menerima kebenaran firman-Nya yang menguatkan kita. Dan ibadah yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki, karena Tuhan mau pakai hidup kita. Makanya seringkali kita mengalami, kalau hari ini kita mengalami goncangan-goncangan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, dalam daging kita, berarti Tuhan ingin mau mengudiskan kita, mensucikan, memurnikan kita supaya apa? Yang tinggal dalam kita hanyalah tubuh yang kudus dan murni di hadapan Tuhan. Dagingnya itu harus dicabik-cabik. Dagingnya itu harus ditarik keluar. Tarik keluarnya itu tidak enak. Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan berkenan kepadanya.
Yang terakhir, hal yang keempat, mengenal Yesus dan mengenal salibnya berarti tidak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut ketika dalam pencobaan. 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Maaf, 1 Korintus 10 ayat 13, ayat 10 sampai 13. Ya. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bersungut-sungut ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, masalah. Karena firman Tuhan katakan persoalan yang kamu alami, masalah yang kamu alami, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, masalah biasa. Karena itu di dalam setiap pencobaan kita harus bersyukur dan berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar dan kita menanggung salib. Jangan kita bersungut-sungut atau mengeluh jika pencobaan itu datang. Sebagai orang yang berkata bahwa dosa, persinahan berat hukumannya, pembunuhan itu Tuhan sangat benci, juga perampokan. Tetapi ingat, dosa yang tidak kalah beratnya adalah dosa bersungut-sungut juga besar. Karena kita lihat bahwa dosa bersungut-sungut yang dilakukan oleh bangsa Israel sebahagian besar dibinasakan oleh Tuhan. Dan ternyata dosa bersungut-sungut Tuhan binasakan. Orang yang bersungut-sungut dibinasakan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, mari kita selalu ingat, memperingati salib Kristus. Kita juga ingat bahwa kita ada salib-salib setiap hari. Dan kita harus menghadapinya. Jangan dengan bersungut-sungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Setiap rencana Tuhan pasti ada tujuannya. Seringkali Tuhan mengizinkan pencobaan datang supaya kita jangan lupa Tuhan. Tetapi kita ingat Tuhan, ingat beribadah, ingat pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.